Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita ditanya orang apa rahasia sukses saudara, dan atau ditanya bagaimana sih sukses itu, acap kali kita yang ada di Indonesia atau kita yang ada di Asia akan bilang begini, mau sukses itu harus punya modal. Kalau ada uang beres, kalau nggak ada uang kita mau gimana sukses? Sulit. Kalau saudara bertanya pertanyaan yang sama ini di Amerika Serikat atau di Eropa, di negara-negara yang maju, saudara bertanya, gimana sih supaya sukses? Jawab mereka bukan berdasarkan uang lagi. Tapi mereka akan berkata begini, sukses itu tergantung idenya. Kalau punya ide yang bagus, ide cemerlang, ide yang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, Anda sukses. Tapi kalau saudara tidak punya ide, percuma. Saudara bisa lihat pandangan antara kita-kita yang ada di timur dan mereka-mereka yang ada di dunia barat berbeda banget. Buat kita seringkali kita bilang mau maju, mau sukses, mau diberkati, mau kaya, ya pokoknya ada modal dahulu, yaitu uang. Tanpa itu susah. Sedangkan orang di barat beda konsepnya. Kalau mau sukses, mau maju, itu uang nomor 2. Yang penting punya ide brilian atau tidak, itu paling penting. Makanya kita baru-baru ini kan dikejutkan dengan adanya perusahaan taksi terbesar di dunia. Tapi perusahaan dan sangat profitable dan kaya raya, tapi perusahaan taksi ini tidak punya taksi sama sekali. Satu taksi pun gak ada. Namanya Uber. Uber itu perusahaan taksi seluruh dunia. Hebat, uangnya luar biasa, kaya luar biasa. Tapi ditanya berapa armada yang Anda punya, dia bilang gak punya sama sekali. Hebat kan? Ini namanya ide Bapak Ibu. Yang dimulai dari seorang anak pemuda yang punya ide brilian. Saya gak punya duit, tapi gimana ya bikin perusahaan taksi tanpa taksi. Antik ini. Dan itu terjadi. Lalu dia Twitter itu dan ditangkap idenya oleh orang kaya. Lalu mereka duduk dan ketemu. Lalu mereka aturkan semua itu. Lalu kemudian dibangun perusahaannya. Mendunia. Jadi di dalam hidup ini kalau ditanya pandangan dunia mengenai sukses banyak. Kalau di tempat ini aja satu-satu kita ditanya gimana ide Anda sukses atau bagaimana pandangan Anda mengenai sukses. Semua kita punya pandangan mengenai sukses. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana sukses lewat Alkitab. Bagaimana pandangan Alkitab mengenai sukses. Dan hari ini saya ingin bawa kita lihat the secret success of Jacob. Rahasia suksesnya Yakub. Bagaimana Yakub bisa sukses di dalam hidupnya. Kita mau belajar apa yang dia punya supaya kita bisa ambil itu dan pakai dalam hidup kita. Dan kalau yang dilakukan oleh dia ini adalah sesuatu dari firman, sesuatu yang baik, dan saudara jalankan, saya beritahu saudara, firman Tuhan tidak pernah pandang bulu. Siapa saja yang melakukan akan menikmati hasilnya. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa kunci sukses daripada Yakub. Nomor 1 adalah dramatic experiences with God. Bahwa Yakub punya satu pengalaman dramatis secara rohani dengan Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ingin ajak saudara lihat di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-13. Kita mulai. Dikatakan begini, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya
Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Tuhan, rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, yang sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini kisah daripada Yakub. Keluar dari rumah orang tua itu hanya bawa tongkat. Itu modalnya, itu kekayaannya. Tidur pun Bapak Ibu, bantalnya adalah batu. Dan dia tidur di atas tanah begitu aja. Ini orang ini betul-betul tidak punya apa-apa. Tetapi yang membuat dia sukses itu adalah ketika dia mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Allah. Dan Allah berfirman kepada dia, berbicara kepada dia. Ini sesuatu yang penting. Banyak orang mau sukses, mereka cari berbagai macam cara, ini itu segala macam. Kalau konsep Alkitab, sukses itu dimulai dari kita mempunyai hubungan dengan Allah. Kenapa? Pada dasarnya manusia diciptakan Allah itu untuk hidup bergantung pada Allah. Manusia tidak pernah diciptakan untuk pisah daripada Allah lalu mengandalkan dirinya sendiri. Manusia itu diciptakan untuk hidup mengandalkan Allah di dalam segala-galanya. Nah, itu sebabnya dalam hal ini kita melihat bahwa Allah itu kalau mau berkati seseorang, Bapak Ibu, orang itu akan dibawa untuk hidup dekat dengan dia. Ini yang menjadi bagian yang paling penting dalam hidup. Bahwa kita itu mengutamakan Allah. Cocok dengan ayat di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sesuatu yang indah. Kalau Bapak Ibu mempelajari mengenai tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Gideon, semua itu tokoh-tokoh hebat itu, pelajari. Mereka itu diberkati Allah, tapi yang paling pertama terjadi harus punya kontak dengan Allah. Harus punya pengalaman pribadi dengan Allah. Harus berjumpa dengan Allah secara pribadi. Itu merupakan modal utama manusia. Sukses adalah kenal Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang terjadi pada yang namanya Yakub. Walaupun neneknya cinta Tuhan luar biasa, walaupun yang namanya papanya pun cinta Tuhan luar biasa, dia tidak kenal. Itu sebabnya dia kemudian kaget, loh ada Tuhan di tempat ini, gak tahu aku, dahsyat tempat ini. Kemudian dia bangun dan besok paginya itu bantalnya yaitu batu dijadikan tugu. Saudara tahu orang kalau membangun sebuah tugu itu tugu apa? Tugu peringatan, monumen. Kenapa orang bangun monumen? Untuk memperingati sesuatu yang baik, sesuatu yang dramatis, sesuatu yang penting, sesuatu yang bersejarah. Adanya Tugu Pahlawan itu dibangun untuk memperingati tahun 45. Waktu Inggris masuk mau serang dan mau menduduki kota Surabaya. Arek Surabaya semuanya keluar sebagai pahlawan dengan tombak mereka dari bambu. Usir orang-orang dari Inggris. Dan apa yang terjadi? Mereka menang. Itu sebabnya dibangunlah sebuah tugu 45 meter ke atas untuk memperingati bahwa kami menang terhadap bangsa lain, terhadap Inggris.
ini. Jadi saudara pikir, dibangun tugu untuk apa? Karena dia itu begitu dramatis mengalami Allah di dalam mimpinya yang tidak pernah dia alami. Siapa yang bangun tidur, saudara mimpi sesuatu, bangun tidur saudara bangun tugu? Kan ya ada. Makanya ini sesuatu yang aneh. Orang tidur dapat mimpi lalu pagi-pagi bangun tugu. Kenapa? Karena buat dia ini penting, ini bersejarah, ini momentum yang sangat penting dalam hidupnya. Dia ketemu Allah. Nah, sukses itu harus ketemu Allah. Itu mulainya di sana. Itu mulai di sana. Nah, disinilah kita lihat perjumpaan pertama dengan Allah itu penting. Lalu kemudian apa? Menerima janji berkat. Ketika Allah ucapkan janji berkat kepada dia, pagi hari waktu dia bangun tidak disangkali berkat itu. Dia nggak bilang gini, Tuhan, wong saya ini loh modalnya cuma tongkat, kok disuruh sukses, yang bener aja. Tuhan, engkau jangan ngomong berlebihan lah. Saya nggak punya apa-apa. Kawin aja juga belum. Udah bicara anak cucu akan menjadi sangat banyak seperti pasir di laut. Aduh Tuhan, ketinggian ngomong kayak begitu. Lalu apalagi Tuhan bilang, maka semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat lewat keturunanku. Aduh Tuhan, jangan terlalu tinggi begitu. Ini Tuhan terlalu membesarkan hati nih. Enggak, dia tidak menyangkali, dia terima itu janji. Ini hebatnya. Itu sebabnya dia bangun tugu peringatan, karena itu adalah momen yang sangat bersejarah. Lalu dia menaikkan doa nasar. Nasar itu apa? Nasar itu janji Bapak Ibu. Nasar itu adalah berjanji kepada Allah. Makanya dia bilang, kalau Tuhan menyertai aku dan kasih makan aku, kasih pakaian aku sampai kembali ke rumah papa mama, engkau akan menjadi Tuhanku. Dan dikatakan oleh dia juga, aku akan memberikan 1/10 dari semua yang aku terima. 10% buat Tuhan. Hebat. Disitulah saudara, orang yang tidak rohani ini dibawa untuk kenal sang penciptanya. Sehingga mulai dari sana hidupnya berubah. Dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Saya ketemu Tuhan secara pribadi SMP kelas 2. Jangan main-main kalau orang, anak saudara SD atau SMP ketemu Tuhan. Kalau dia memang bilang ketemu Tuhan, lebih baik percaya. Saya ketemu Tuhan SMP kelas 2 dalam sebuah persekutuan doa karismatik. Lalu saya mengalami penuh Roh Kudus, basah roh. Dan kemudian saya bisa malam hari itu berdoa 3 jam non-stop Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa, belum pernah terjadi dalam hidup. Mulai dari itu besok hidup saya berubah. Mulai baca Alkitab, mulai berdoa, mulai cari Tuhan, mulai suka persekutuan doa, mulai suka pelayanan. Saya melayani Tuhan, SMP, SMA udah melayani Tuhan. Naik sepeda motor, celana pendek, ngusir setan ke rumahnya orang, iya. Doain orang di rumah sakit, iya. Saya adalah seorang anak atau seorang murid yang ke sekolah SMP bawa Alkitab tiap hari. Saya taruh di laci. Kalau lagi lagi istirahat 15 menit, saya keluarkan, saya baca-baca. Saya diolok-olok, saya diejek oleh teman-teman, saya diketawain oleh mereka. Pendeta. Terus gitu. Kalau mereka lagi ngomong-ngomong yang semi-semi porno segala macam, yang ngomong yang enggak, saya mau lewat, mereka bilang, "Sik mandek sik, ono pendeta lewat," katanya. Gitu. Dengan keras suaranya supaya saya dengar. Saya biarin aja. Begitu banyak teman-teman saya dari kelas-kelas yang lain pun mengolok-olok saya dengan pendeta, sok suci lah, inilah. Tuhan ambil olok-olokan itu dan Tuhan jadikan nubuatan dan saya benar-benar jadi pendeta. Puji Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Allah itu adalah bagian utama dan modal utama. Saudara mengalami satu terobosan financial dalam hidup saudara untuk mengalami berkat. Ini yang kita harus pegang di dalam hidup kita. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yang dimiliki oleh Yakub adalah hard working mentality. Sikap mental yang kerja keras. Dia ini bukan anak yang kemudian malas-malasan. No, dia adalah orang yang membangun dirinya dan punya mentalitas kerja keras. Dalam Fatsal 30 ayatnya yang ke-26 dikatakan begini, berikanlah istri-istriku dan anak-anakku. Dia bicara kepada mertuanya Laban.
yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Hebat kan? Makanya di dalam hal ini kita melihat betapa keras aku bekerja padamu. Dia ini bekerja pada mertua, gak males-malesan, dia kerja keras. Ini orang hebat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mentalitas kerja keras itu harus ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita diolok-olok. Kalau ibadah mantep, ente nono nek kerja, blessed katanya. Jangan sampai ditunggu kalau kerjanya gak beres semua. Jangan. Bekerja keras. Kalau saudara lihat Yakub ini bekerja keras dengan target dan goal dalam hidupnya. Dia tidak asal kerja ini orang. Kalau saudara lihat dalam pasal 29 ayat 18 sampai 20, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Nih, aku mau kerja 7 tahun untuk dapat Rahel. Orang ini kalau kerja, ada sasarannya, ada tujuannya, ada goalnya, ada maunya. Ada banyak orang kerja nggak tahu, ngapain kamu kerja? Ya segini nih, kalau nggak kerja ya apa, ya mesti kerja lah. Orang semua kan harus kerja, nanti diolok orang kalau saya nggak kerja. Apa kata istri katanya. Nah, tapi kerja itu tanpa sasaran. Kalau saudara bekerja tanpa sasaran, you get nothing in your life. Tidak akan terima sesuatu dalam hidup. Kalau saudara lihat dia, ini orang kerja keras. Luar biasa. Dalam Kejadian 29 ayatnya yang ke-30 dikatakan, lagi pula Laban memberikan Bilha budak perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, maka malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Karena tadinya itu senang sama Rahel, lalu dikasih Lea. Nah waktu itu kan gak ada listrik. Malam pertama kan tanpa listrik. Waktu bangun pagi kaget. Kok ini bukan? Gitu loh. Marah dia keluar dari kamar pengantin. Dia bilang sama mertua, Papa. Papanya bilang, udah, jangan emosi. Kamu kan honeymoon, gak usah emosi. Ya udah. Kamu mau adiknya, ya oke. Di keluarga kita itu nggak biasa budayanya. Kasih adiknya dulu baru kakaknya. Jadi kita kasih kakaknya dulu. Kalau kamu mau adiknya, kamu kerja lagi 7 tahun. Ini papa komersil ya. Anaknya aja dikomersilkan. Jadi dia kerja lagi 7 tahun, 14 tahun. Untuk dapatkan benar-benar saudara Rahel yang dicintai ini. Dia dapat Lea, seminggu lagi dia dapat akan Rahel, tapi harus bayar 7 tahun. Kerjanya itu luar biasa orang ini. Dia ini bekerja keras Bapak Ibu, kalau dilihat di dalam Kejadian 31 ayat yang ke-6. Juga kamu sendiri tahu, ini Yakub bicara pada istrinya, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Hebat nih. Ini orang luar biasa. Ini orang luar biasa, kerja keras, kerja sekuat-kuatnya. Artinya kalau dia kerja itu gak main-main. Kalau dia kerja buat seseorang, dia kerja benar-benar. Tapi dia juga adalah orang yang bekerja dengan karakter. Bahaya kalau manusia kerja tanpa karakter. Hasilnya buat siapa? Prosesnya seperti apa? Jalannya lewat mana? Halal atau tidak halal? Bahaya. Manusia kerja tanpa karakter is very dangerous man. Tapi yang namanya Yakub, dia kerja dengan karakter. Pasal 30 ayat 33. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Apa kalimat yang pertama? Dan kejujuranku akan terbukti. Berarti orang ini luar biasa. Jujur itu bagian dari karakter. Berarti Yakub bekerja dengan karakter. Zaman sekarang ada banyak orang tidak bekerja dengan karakter. Yang penting kaya. Korupsi lah, ngecia orang lah, ngambil barang gak mau bayar, buka giro ngeblong,
dapat barang lari, segala macam. Oh, berbagai macam cara. Ditagih bilang, kalau gua nggak mau bayar, lu mau apa? Ada kan manusia kayak begini. Mau kaya tanpa karakter ini namanya. Dijauhkanlah kita dari bekerja yang model seperti itu. Karena Tuhan tidak akan pernah suka manusia yang kerja tanpa karakter. Dia bekerja pandai. Yakub ini, pandai maksudnya apa Pak? Dia bekerja smart work. Dia ini adalah orang yang bekerja dengan teknologi, dengan ide-ide yang brilliant di dalam dirinya. Dia tidak hanya bekerja dengan otak kosong. Dia bekerja itu otaknya ada isinya. Mantep nih orang. Contohnya Pak, Fatsal 30, ayat 37 sampai ayatnya yang ke-43. Ini menarik, baca ini. Bahwa Yakub bekerja dengan teknologi. Teknologi. Pak, zaman dulu ada teknologi apa? Baca. Teknologi Yakub tidak pernah dipakai zaman sekarang. Karena orang gak bisa pakai itu. Hanya dia yang bisa. Coba baca. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang. Sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan. Dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin atau kawin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Nah ini kita lihat di sini. Ini orang bekerja itu. Otaknya itu jalan, brilliant idenya, teknologi dipakai. Dari mana dia dapat? Dari Allah dia dapat. Dia ambil 3 macam dahan, dipotong-potong, kecil-kecil, dibuat belang-belang semuanya, ditaruh itu di palungan. Nah, di sini air. Jadi domba-domba datang minum. Kalau minum, lihat itu belang-belang. Lalu kalau kawin, anaknya keluar belang-belang, bintik-bintik. Nah, ini keluar semua ini. Nah, hebat nih. Belum pernah ada itu terjadi Bapak Ibu. Nah kalau dia lihat, kalau kambing domba yang datang itu kurang bagus, kurang kuat, lalu datang dan minum di situ, itu ditarik sama dia dari pasang. Karena upahnya dia adalah yang belang-belang, bintik-bintik itu dari bapaknya. Tapi kalau yang kuat-kuat datang, wah yang badannya mantep-mantep datang itu dipasang di situ saudara. Sambil minum, sambil kawin-kawin, kemudian minum-minum, happy-happy saudara. Nah karena matanya lihat, apa yang dilihat itu masuk direkam. Waktu melahirkan keluarnya yaitu belang-belang, bintik-bintik semua itu. Hebat kan ini teknologinya itu. Kalau saudara tidak percaya coba aja sekali-sekali beli kambing gitu loh. Lalu kemudian dicoba, apa benar bisa terjadi seperti ini? Tapi itulah ide yang didapatkan dia, teknologi yang didapatkan dia dari Tuhan. Hebat banget. Dan orang ini adalah orang yang bekerja dengan kualitas. Ada banyak orang bekerja tidak pentingkan kualitas, yang dipentingkan profit. Kalau saudara mau sukses dalam hidup, kerjamu harus berkualitas. Apa aja harus berkualitas. Kalau tidak kita akan terlibas di dalam dunia yang sangat kompetitif seperti ini. Di mana lihatnya? Fatsal 31 ayat 38 sampai 41. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Dia bekerja pada mertua yang tidak rela dia kaya. Dia bekerja pada seorang mertua yang suka gonta-ganti komisinya. Tapi dia tetap bekerja dengan kualitas. Itu hebatnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bekerja
keras adalah bagian kita. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari dan hari ke-7 dia istirahat? Karena itu untuk mengajarkan kepada kita, bekerja keraslah 6 hari dan istirahatlah pada hari yang ke-7. Allah pun bekerja keras. Yesus ketika ditanya, kenapa kamu kerja? Aku bekerja karena Bapakku sampai hari ini bekerja. Itu sebabnya mari kita belajar punya mentalitas bekerja keras. Saya beritahu saudara, saat teduh saudara tidak menggantikan kerja saudara. Bahasa roh itu tidak menggantikan kerja keras loh. Bahasa roh ya bahasa roh, kerja keras ya kerja keras. Paling bagus ya sambil kerja keras bahasa roh mungkin. Jangan bahasa roh tanpa kerja. Kan begitu. Jadi ini yang mengajarkan kita. Kita bilang minta berkat, minta berkat, minta berkat. Tuhan bilang gimana aku berkati engkau kalau engkau tidak kerja keras dengan benar. Kita perlu punya mentalitas bekerja keras dengan baik. Yang ketiga kita lihat bersama-sama apa yang dimiliki oleh Yakub, yaitu adalah live under God's protection. Hidup di bawah perlindungan proteksi Allah. Ini yang dialami oleh Yakub di dalam Kejadian 31 ayat 42. Dikatakan apa? Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ini tipe bos yang hanya bisa peras anak buahnya tanpa ada kerelaan izinkan anak buahnya menjadi orang sukses. Ini tipe mertua yang gak baik, yang selain mengkomersilkan anak-anaknya, tapi betul-betul menjadikan mantu sapi perah untuk supaya dia tambah kaya. Tapi yang namanya Yakub tidak diizinkan kaya raya. Kalau bisa keluar dari rumahnya tetap bawa tongkat yang dahulu 20 tahun lalu. Tapi Allah dikatakan tidak izinkan itu. Allah tidak izinkan dia lakukan itu. Ada proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan. Kejadian pasal 31 ayat 7-9 kita lihat perlindungan Tuhan terhadap Yakub. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Dia diperlakukan aneh, diperlakukan tidak wajar dan tidak seharusnya. Punya mantu kok diubah komisinya sampai 10 kali. Saudara mau punya bos yang ubah-ubah komisi saudara dan gaji saudara 10 kali? Kalau lihat saudara mulai untung, rubah lagi skemanya. Oh sekarang gak begitu ya, kamu gak bisa dapat 20%, cuma 15%. Udah gitu 3 bulan bagus lagi. Oh, sekarang karena situasi kondisi engkau jadi 10%. Nah, rubah lagi. Tujuan satu, jangan kaya kamu itu. Dia nih loh tahan, dibegituin tahan. Dan Allah melindungi dengan luar biasa. Dia ngomong apapun Allah buat yang lain. Mulai sekarang bercoreng-coreng. Nah, Allah bilang sekarang semua. Kalau beranak bercoreng-coreng semua. Berbintik-bintik. Oke, Tuhan buat. Kalau itu beranak bintik-bintik semua. Wah. Sampai kalau saudara baca kisahnya luar biasa. Laban itu mengakui, aku ini diberkati karena kamu. Karena Tuhanmu menyertai aku, menyertai engkau. Hebat ini. Nah, kita lihat pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Pasal 31 ayat 12 dan 13. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Jadi begini, kalau saudara hidup baik dan benar,
orang itu niat jahat, orang itu mau lakukan sesuatu, jangan pikir Allahmu tidak lihat. Allah kita lihat Bapak Ibu. Manusia-manusia yang mengerjai hidup kita di luar sana, jangan pikir Allah tidak tahu. He knows. Dan dia akan berbuat sesuatu asal engkau tetap nempel dengan Tuhan. Dan kita lihat ayat 13, akulah Allah yang di battle itu, di mana engkau mengurapi tugu. Oh, jadi waktu 20 tahun dia mengurapi tugu. Jangan pikir dia Allah tidak lihat. Allah lihat dia mengurapi tugu itu. Dan Tuhan bilang apa lagi yang lain? Dan di mana engkau bernasar kepadaku. Oh, janji pada Tuhan itu didengar dan ditunggu oleh Tuhan. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Tuhan yang suruh pulang. Udah kaya. Laban mertuanya itu kalah jauh kekayaannya. Jadi dia bawa pulang istrinya, 2 istrinya, anak-anaknya semua, budak-budak yang dia punya, harta, benda, ternak-ternak semua dibawa jalan pergi tanpa pamit. Karena dia ikuti perintah Tuhan. Jadi waktu pagi itu mertuanya cari, Yakub, gak ada. Panggilin anak-anak, Lea, gak ada. Rahel, cucu-cucu dipanggil satu, gak ada semua. Suruh orang cari, gak ketemu. Lalu dengar kabar, Pak, mereka sudah meninggalkan kita. Wow, gimana rasanya? Jadi mertua gak dipamiti, anak-anaknya dibawa pergi semua, cucunya dibawa jalan semua, harta dibawa jalan semua, tinggalkan begitu aja. Wah, itu kalau gak jantungan Ciami itu. Karena dia itu kan mesin ATM-nya Laban. Dia itu yang membuat Laban kaya. Dia itu sapi perah. Tiba-tiba pergi. Wah. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia kumpulkan orang-orang pilihannya. Dan dia kejar Yakub. Kalau niatnya baik, ngapain bawa pasukan kejar menantunya? Betul. Ini dikejar. Disitulah kita lihat pemenangan daripada Allah. Allah beri kemenangan kepada Yakub. Yakub dah bawa senjata. Ini dia kejar itu. Wow, dengan nafsu marah yang membara ini, kalau ketemu habisin kamu. Dia bawa pasukan. Kejar. Masih jauh gak ketemu. Bermalam. Malam hari Tuhan kasih mimpi. Nah, ini mimpinya. Kejadian 31 ayat 24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu. Serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kalau bahasanya kita rubah jadi bahasa Surabaya, agak beda. Tapi lebih jelas sedikit. Jagalah baik-baik cangkemmu, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kira-kira kan begitu. Jangan satu kata kamu mengutuki, kamu marah, kamu hina dia, kamu maki dia. Jangan satu patah kata. Udah diancam ini malam. Jadi waktu besok dia bangun, dia kejar memang. Waktu dia kejar ketemu, nggak berani, mulutnya nggak berani. The cangkem doesn't work. Silence. Ayat 29, ayat terakhir. Dia bilang kepada Yakub, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik. Jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jangan satu kalimat, satu patah kata pun tidak boleh kau ucapkan aneh-aneh kepada dia. Oh, takut dia. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Ya udah, diciumilah anaknya satu-satu, cucunya satu-satu, pisah. Tidak berani. Jangankan perang, jangankan tangkap, kasar perbuatannya. Dibilangin satu kata pun kamu jangan macam-macam kepada Yakub, karena Tuhan melindungi. Hebat ya.
Yakub udah bawa senjata masalahnya. Kalau didatangi dengan segala macam pengawal-pengawalnya yang bawa senjata lengkap, oh ya habis ini. Ini habis. Tapi Tuhan jaga Yakub dengan mengancam kepada dia. Takut dia. Pasti Tuhan datang dalam satu kengerian yang luar biasa. Membuat dia sampai ketakutan. Betul enggak? Demi membela akan Yakub. Saudara tahu Ahok? Kalau kita bilang Ahok, pasti pandangan kita adalah Jakarta. Padahal di Indonesia banyak orang namanya Ahok. Tapi kalau kita bilang Ahok, pasti yang di Jakarta itu yang kita bayangkan. Saudara kita seiman. Yang Tuhan kasih kedudukan untuk memimpin Jakarta. Pertanyaan saya, menurut saudara, banyakkah orang yang benci Ahok? Banyak sekali. Yang senang? Ya banyak. Yang mau tusuk dari belakang? Banyak. Yang mau tusuk dari depan? Banyak. Yang mau santet? Banyak. Gak ada satu masuk. Karena Ahok itu tiap hari bangun jam 4 pagi. Doa, baca Alkitab. Dan dia hidup lurus di hadapan Allah. Sehingga mau disantet model apapun, gak masuk. Pemeliharaan Allah, proteksi Allah, pembelaan Allah ada atas dia. Itu juga bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Orang mau apa aja buat kita. Kalau kita hidupnya benar, jangan khawatir. Dari atas itu tanpa saudara tahu, dari atas akan kirim proteksinya buat saudara. Amin Bapak Ibu. Ada pendeta yang saya tahu di luar pulau. Dikasih minum. Minumnya beracun. Minumnya beracun. Ketika dia pegang gelas itu, gelasnya langsung pecah. Piar. Ada lagi pendeta lain yang saya dengar. Dikasih minum beracun. Diminum. Racun itu 2 menit harus buat dia mati. Enggak mati-mati. Sampai yang kasih racun minta maaf. Minta ampun. Ilmu Anda lebih hebat dari ilmu saya. Saya ingin berguru pada Anda. Hebat. Tapi jangan saudara diam-diam pulang coba-coba. Aku anak Tuhan. Saya tak cobai baygon. Lain ceritanya. Jadi mari di dalam hidup ini. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Don't worry. Kita pasti alami satu proteksi Allah yang luar biasa. Saya baca mengenai seekor kucing di kota New York. Kucing mau nyebrang jalan di New York. Ini bukan Indonesia. Lalu lintasnya itu padat. Menurut saudara bisa nggak kucing nyebrang jalan tanpa kena mobil? Arus 2 arah. Oh sulit. Dia sedang bawa anak kucing di mulutnya. Digendong di mulutnya. Kucing kan gendong lewat mulut. Seolah-olah digigit begitu. Padahal nggak dia gendong itu. Begitu dia ada di pinggir jalan mau nyebrang. Nggak bisa nyebrang-nyebrang. Tiba-tiba ada polisi lihat dia. Oh kucingnya mau nyebrang. Dibantuin. Prit, berhenti. Prit, berhenti. Kendaraan pada berhenti. Semua. Sepi. Kemudian kucing ini berjalan lenggang kangkung sampai ke seberang. Pertanyaan saya. Apakah kucing tahu polisi tadi sedang nolong dia? Apakah kucing tahu bahwa polisi tadi menstop akan kendaraan dua arah itu demi dia? Tidak tahu. Jalan aja. Tapi itulah kita. Di dalam perjalanan hidup kita, tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, Tuhan selalu melindungi kita di dalam jalan-jalan kita. Tiap kali Tuhan melindungi saudara, kan tidak perlu Tuhan kasih tahu saudara. Tadi mari tak lindungi lo ya. Tadi mari tak tolongi lo ya. Nggak perlu. Dia Bapak, dia melindungi anaknya. Tanpa kita kadang-kadang tahu dan sadar hal itu. Amin Bapak Ibu. Marilah di dalam hidup kita belajar dari Yakub. Dari Yakub mengenai 3 kunci suksesnya. Menomorsatukan Allah, membangun hubungan yang baik dan selalu erat dengan Tuhan setiap hari. Nomor 2, kita punya hati yang mentalitas bekerja keras dengan baik. Seperti yang apa dijabarkan tadi. Nomor 3, kita belajar untuk memahami. Walaupun kita tidak tahu dan lihat,
Ada proteksi Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap kita. Selama kita sungguh-sungguh dengan Dia, hidup baik dan benar. Maka itulah modal saudara dan saya untuk mengalami berkat Allah. Orang boleh buat apa saja di dalam hidup saudara. Kalau Tuhan berkata, aku berkati engkau, maka saudara pasti akan lihat berkat Allah. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.